Terus kalau yang di sebelah sana itu ada laser juga untuk lips. Lips itu biasanya kita menggunakan nanopartikel emas, diteteskan itu ke atas substrat silikon, terus kita tembak dengan laser itu supaya kita tahu komposisi yang terkandung dalam substrat silikon itu. Biasanya kita gunakan lips dan ablasi di sini. Panjang gelombang. Biasanya ini 533. Iya. Terus ya kalau namanya di lab ya, AC ini harus nyala ya supaya alat-alat ini terjaga. Di UI kalau UI itu ada dia harusnya sembuh kalau UI. Kalau di sini cair sampai. Iya. Silakan Kakak. Ini masukkan. Ini akan jadi gelap ya. Itu sebagai referensinya. Terus tekan ini yang depan. Terus tekan untuk menurunkan. Tekan warna. Nah itu buat spektrum gelapnya. Ini referensinya pakai aqua bilis. pH-nya itu 7,2. Jadi diambil dulu terang sama gelapnya biar tahu biasanya, baru buat gelapnya itu biasanya, baru terangnya, baru nanti kita ambil referensinya. Terus itu tekan yang terang, kemudian asomatis. Dia ambil. Baru ini adalah Nah ini sampelnya. Sampel apa ini Kak? Sampel nanostar. Nanostar apa ini? Nanostar TC. Digital. Oh, ini berarti yang dia saturasi ya yang ini. Nah, terus di sini ada oven juga. Ini ada sampelnya Pak Davin. Mari kita jalan musik. Ya, kalau misalnya mau ngeringkan sampel kita biasa pakai oven ini. Nah, ada juga oven di sana nanti dijelasin. Nah ini adalah ya ada. Ini punyanya ini apa penelitian teman-teman yang lain. Nah terus di sini ada PL juga. Nah PL ini nanti kalau misalnya teman-teman kesini nanti biasanya ada yang suka maksudnya ada yang paham terkait ini gitu. Jadi kayak pelatihan ini ada peneliti yang paham dan penelitian terkait ini nanti bisa ditanyakan kepada beliau gitu cuma kayaknya, tapi untuk pengukuran itu untuk pengukuran emisi. Ya agak kesini nih juga nggak apa-apa. Nah di sini juga ada ini, kita ada lemari asam berasa, terus di sini juga ada ini sampel. Nah hal yang penting itu saat pengambilan sampel tuh kayak misalnya ambil asam itu harus sesuai dengan takaran yang mau digunain, jangan sampai dibalikin lagi. Jadi kita ambil nggak boleh dibalikin lagi kayak gitu. Kalau misalnya nggak kepake langsung dibuang kayak gitu. Nah terus di sini ada oven juga. Kalau oven di sini tuh, jadi kalau misalnya mau lebih kering atau pengeringan lebih lama itu bisa pakai oven yang ini. Jadi dia bisa dikasih catatan untuk nggak dimatiin atau misalnya dalam beberapa hari itu bisa pakai ini. Gitu. Nyuci di sini. Nah, lanjut. Enggak, kita masih ada 2 kelas lagi. Enggak, 4 ya? 6 enggak sih? Oh, 6. Nah, di sini juga ada ini loker-loker buat yang mahasiswa sama peneliti. Nah, jadi nanti sampel-sampel itu ditaruhnya di loker-loker kalian masing-masing. Boleh ke sini? Di sini juga ada sentrifugasi. Seperti itu biasanya untuk memisahkan antara larutan dan endapannya. Itu kan kalau misalnya taruh itu, dia tuh bakal pisah kan. Nanti kan kita buang ke si airnya, si limbahnya. Dan biasanya si endapannya itu akan kita keringkan di oven. Dan dia akan jadi serbuk kan. Jadi itu biasanya dari serbuk itu bakal kita ukur untuk karakterisasi stem. Kalau misalnya serbuk kita pakai jaket, biasanya ada AC-nya ada banyak, terus di sini juga ada udah kak? Enggak, sorry. Oh. Tentang sensor gas, di sini nanti akan dipandu oleh Kak Febri. Kemudian
riset tentang sensor berbasis surface plasmon resonance atau SPR. Tapi di sini kita ini ya, maksudnya akan menjelaskan yang tentang LSPR. Jadi udah pernah dengar belum ya? Plasmonic material ini pernah belajar. Baru dengar maksudnya familiar dengan namanya tapi belum tahu lebih dalam lagi. Nanti ya sedikit belajar ya dengan Mbak Sela nanti yang akan menjelaskan. Kemudian ada satu lagi tentang device hydroelectric atau moisture electric generator. Jadi membangkitkan tegangan dengan memanfaatkan kelembaban udara. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Iwana. Yang pertama mungkin akan Mbak Febri akan menjelaskan tentang sensor. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Feby, aku mahasiswa MBKM dari Universitas Andalas Padang. Nah, jadi di sini aku lagi riset itu tentang deteksi gelatin pakai sensor gas. Nah, jadi di sini aku pakai gelatinnya itu sapi, babi, sama ikan. Di sini itu aku variasiin konsentrasinya sama campurannya. Jadi antara sapi sama babi itu aku campurin sama yang lainnya juga. Terus di sini ada alatnya, ini tuh alat dari Brain, jadi aku pakai alat Brain. Nah, di sini itu ada 2 kotak. Jadi kotak yang di atas itu kotak untuk tempat rangkaiannya. Jadi di sini itu ada 9 jenis sensor gas. Itu ada sensor gas MP sama TGS. Nah, terus di sini kita juga pakai Arduino sebagai microcontrollernya. Terus yang bagian bawah ini itu tempat sampelnya. Nah, jadi nanti aroma dari sampelnya ini bakal dideteksi sama si sensor gas. Nah, untuk lihat data pengukurannya itu bisa dilihat dari sini. Jadi kita udah ada aplikasi khususnya untuk deteksi gelatin. Nah, jadi di sini itu ada data analog dari sensor gasnya, sama ada beberapa data juga, yaitu temperatur, tekanan, sama kelembapannya. Oke, secara garis besar itu sih. Ada yang mau menanyakan terkait riset yang aku kerjain sekarang? Kepo bisa di. Nah, kurang lebih untuk setup pengukurannya kayak gini. Jadi sebelumnya untuk fiber optiknya sendiri ini kita pakai fiber optik dengan core silika. Biasanya kalau melihat fiber optik yang di telekomunikasi gitu kan tembaga yang seratnya banyak gitu ya. Nah, ini kita pakai silika ini ya, kecil. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oh itu ya. Nah, setelah jaketnya dilepas ini kan tinggal core-nya aja ya. Core-nya ini nanti kita coating dengan emas gitu. Jadi metode LSPR ini tuh dia bisa terjadi karena adanya di sini sumber cahaya. Nanti kita alirkan masuk ke dalam si fiber optik ini. Kemudian dia ketemu sama si logam mulia tadi, si emas itu. Nah, nanti bakal kebentuk resonansi gelombang yang mana itu disebut sebagai fenomena localized surface plasmon resonance. LSPR. Nah, tadi lanjut ke tadi ya, yang tadi kan dialirkan masuk ke sini. Kebetulan kita pakai metode reflektasi di mana cahayanya itu kita dipantulkan. Jadi untuk cahaya yang ditangkap tadi, ujung dari core-nya ini kita kasih silver phase, kemudian cahaya yang terbentuk ini nanti dia akan merefleksi. Kemudian lihat, ini kan ada 2 ya, yang tadi kita masukkan dari si sumber cahayanya. Kemudian ini setelah ditangkap ya masuk ke spektrum gitu. Nah, dari spektrum tadi kita boleh lihat di sini nggak apa-apa untuk melihat si spektrumnya ini. Nah, dari spektrum tadi tuh ada softwarenya spektrometer ini ya. Nah, kurang lebih spektrumnya kalau fiber optiknya masih belum diapa-apain, kondisinya masih stabil gini, spektrumnya kurang lebih kayak gini. Nah, setelah itu biasanya kita ngukurnya itu kasih step ngukurnya. Yang pertama kita mode dark dulu, dimana konektor tadi yang terhubung sama si sumber cahaya itu dilepas gitu. Baru kita mode dark, habis itu kita pasang lagi mode light yang kuning ini. Baru karena kita tadi pakai reflektasi ya, kita baru klik R ini. Nah, nanti dari spektrum yang kayak gini kita bakal dapet baseline yang warna hitam ini. Nah, ini salah satu contoh data yang pernah kita dapetin. Setelah dari baseline ini, untuk cek apakah
coating kita itu berhasil atau enggak, ada emasnya atau enggak gitu. Di situ kita cek dengan menggunakan water Aquades atau Aquabides gitu. Jadi fiber optiknya kita masukkan ke dalam Aquabides, kemudian ketika si emasnya tadi nempel di fiber optik, berarti kan nanti ada fenomena lokalis ya, seperti plasmon resonan. Nah, maka akan terbentuk si peak ini gitu. Nah, ini namanya peak plasmon. Jadi kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Kayak gini nih. Beda lagi kalau dia itu cuma core aja, nggak ada ininya. Karena kebetulan kita core di sini itu pakai silika ya. Jadi ketika dia diterangi cahaya, indeks bias si core sama udara itu kan lebih kecil si udara. Yang ini kelihatan ya, mana putih ini basis polimer. Kita pakai pamsa namanya, cuma saya lupa ya pamsa panjangannya. Nah, untuk mengkonfirmasi atau mengetahui hasil apakah kelembapan itu berpengaruh enggak, kita gunakan namanya chamber ya. Ada 3 chamber gitu, tapi sementara itu untuk penyimpanan material. Jadi chamber ini kita kembangkan sendiri untuk kelembapan tinggi di atas 70. Kalau yang di situ karena kita biasa pakai 3 keadaan kondisi humidity, kita pakai 30 sama 50. Itu memang di displaynya enggak persis 30 atau 50 ya, cuman kita kembangkan sendiri pakai sensor yang kita pakai. Itu pakai sensor SHT kalau nggak salah. Kita juga kembangkan data logger sendiri, jadi ketika kita uji, kita masukkan sini, kita koneksikan itu ke multimeter recall ini, kemudian sensornya kita masukin ke basisnya Arduino microcontroller, kita tarik ke PC. Jadi nanti di situ parameter yang bisa kita simpan, suhu, kelembapan, sama tegangan. Ini yang kita analisis, ini pengaruh kelembapan terhadap tegangan keluaran. Ini aja sih sebenarnya yang kita lakukan. Kemarin ada, kalau kenal Mas Mikal ya, sama Nopal Aroman, kenal nggak? Kemarin skripsinya juga tentang hydroelectric di sini. Kemudian yang mau masuk itu kalau nggak salah Mbak Fatma sama Mbak Nadia, kenal ya? Nah itu rencana mau ngambil hydroelectric, cuman nantinya satu. Jadi nantinya yang ditarik besaran tegangan yang dibaca ini, nanti kita tarik ke PC, pembacaan suhu dan kelembapan lewat Arduino kita ambil ke PC gitu. Habis kemin ya. Oh ya, ini motor. Dan ini mungkin masuk ke langsung ke sini aja. Ini masuk ke sini aja dulu ya. Dan Pak Rashid, monggo silakan masuk. Iya masuk. Boleh. Selamat datang di kita sedang berada di lab Block Box untuk spesifiknya sebenarnya tidak hanya untuk asing pasir, tapi juga untuk keperluan yang lain. Jadi namanya kita di sini ada di lokasi, jadi kita gunakan Block Box ini untuk assembly dan juga ada yang sintesis ya, solid polimer elektrolyt. Jadi digunakan glow box ini karena beberapa bahan di dalam komponen baterai itu sensitif terhadap udara. Jadi diperlukan lingkungan yang inert ya. Jadi ini lingkungannya menggunakan gas argon sebagai gas yang ada di dalam. Boleh.
Jadi ada beberapa bahan misalkan ada di sini yang ada di dalam toples yang tutupnya biru itu metalik lithium. Jadi untuk membuat half cell seperti itu menggunakan metalik lithium sebagai second elektrodnya, entah itu penelitian anoda maupun penelitian katoda maupun nanti penelitian elektrolit. Nah, jadi proses penggunaannya itu sampel-sampel yang ingin kita mix menjadi sebuah sel itu dimasukkan ke vakum evakuasi di sini, dimasukkan karena ini masih vakum ya, kemudian diisi dulu menggunakan gas argon, kemudian dimasukkan vakum, kemudian diisi gas, vakum gas dan seterusnya. Biasanya kita lakukan sebanyak 3 kali, kemudian dimasukkan ke main chamber seperti ini. Seperti mungkin udah belajar juga ya di sel baterai itu, misalkan di sini khusus untuk coin cell, baterai silinder. Jadi di laptop lama itu biasanya pakai baterai silinder ya yang disusun seperti itu, yang biasanya baterai laptop yang bisa dilepas gitu. Kalau yang sekarang kan tipenya prismatik ya, tertanam di dalamnya. Jadi selain untuk assembly baterai, di sini teman-teman juga melakukan sintesis untuk material polimer padat ya. Jadi kan perkembangannya sekarang itu di baterai lithium itu polimernya menggunakan polimer padat, jadi tidak cair lagi, untuk meningkatkan keamanan ya. Karena kalau misalkan baterai cair elektrolitnya itu masih elektrolit cair, itu masih rentan. Kalau misalkan baterai yang lama itu kan mudah ngembang ya. Kelompok di situ apa yang dilakukan? Menjaga. Apa yang diterangkan di sana? Sampel itu Benar. Dan ini di sini benar-benar dapur awal dari kita melakukan riset baterai. Seperti kita ketahui, baterai itu kita lihat tiap hari udah bersinggungan dengan baterai kan. Gak ada anak sekarang yang pakai gadget kan. Gadget itu jantungnya ibaratnya adalah baterai ya. Kalau ada baterai udahlah. Kita lihat aja kalau baterainya udah 1%, 50% bete kali ya. Harus menjadi sumber untuk kehidupannya. Apa sih yang ini? Kalian itu pengennya baterai seperti apa kan gitu ya? Baterai itu dulu mungkin kalian kalau zaman dulu, karena sekarang generasi ini semua sih ada 2000-an pasti lahirnya ya. Dulu zaman HP baru keluar, jadinya bentuknya nggak seperti ini, gede gitu ya. Gede, salah satu yang menyebabkan dia gede apa sih? Mungkin baterainya ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rifai, salah satu periset di kelompok riset material baterai Pusat Riset Material Maju Brin. Sebelum ke sini tadi sudah ke ruang mana aja? Ke ruang glove box dan sintesis baterai. Ya. Ya, jadi kalau di sini ini lab preparasi material. Jadi misalnya untuk menimbang bahan-bahan sebelum sintesis itu dikerjakan di sini. Kemudian untuk mempersiapkan assembly juga di sini. Tadi sudah dijelaskan apa saja misalnya untuk sintesis material. Bisa disebutkan beberapa contoh material aktif untuk baterai lithium. Tadi anoda, katoda. Ya, itu kan komponen-komponen dalam baterai ya. Ada misalnya komponen baterai, ada material, ada lembaran anoda, terus ini lembaran separator, dan ini katoda. Nah, studi fokus kegiatan
di kelompok riset material baterai adalah ya studi material aktifnya, baik itu katoda, anoda, dan elektrolit. Nah, contoh katoda misalnya tadi ada litium besi fosfat LiFePO4. Kemudian ada material katoda yang berbasis kayak nickel rich, misalnya NMC, lithium nikel mangan kobalt oksida. Lembaran elektroda. Nah, karakterisasi material ada apa saja, misalnya contohnya XRD ya. XRD untuk mengetahui apa? Ya, identifikasi fasa material. Misalnya apakah sudah terbentuk single phase atau masih ada pengotor misalnya. Terus ada coating. Jadi tadi lembarannya dibuat di sini, dilapiskan di atas dalam kolektor. Untuk katoda itu pakai aluminium foil, kalau untuk anoda pakai copper foil tembaga, seperti itu. Dilapiskan di sini. Tadi kan masih basah ya untuk ini si lembarannya. Terus kemudian dikeringkan di oven. Ada oven biasa, terus ada vacuum oven. Dikeringkan di sini. Terus kemudian di sana ada alat calendering di belakang. Nah, di situ kan ada 2 roller ya di tengahnya itu. Nah ini ada 2 roller. Nanti dilewatkan ke situ. Itu untuk mengurangi ketebalan, mengurangi porositas, mengatur porositas misalnya. Nah, jadi diperoleh tadi lembaran seperti tadi ya. Mungkin sambil lewat, nah di sini ada furnace untuk perlakuan panas material, misalnya untuk pembentukan material aktif kan misalnya dilakukan di suhu tinggi. Ini sedang dilakukan kalsinasi atau sintering di suhu 800, tapi baru mencapai 500. Ini lagi dinaikkan suhunya. Terus kondisi dialirkan gas oksigen. Nah, untuk material tertentu misalnya LFP harus sambil dialirkan gas inert 70 cm misalnya. Terus tadi kan setelah dipotong itu anoda, separator, katoda ditumpuk ya. Terus digulung menggunakan winding machine. Digulung di sini. Oh ya, tadi sebelum digulung itu ditambahkan konektor ya di katoda dan di anodanya. Terus digulung, terus dimasukkan ke selongsong. Terus ini kan perlu dihubungkan ke selongsongnya ya, si konektornya. Nah, ini dilas. Ini kan ada sangatnya, ini dimasukkan ke sini, dilas ke sini. Terus kemudian ini ada lehernya. Ini dibentuk pakai grooving machine. Untuk sini ada sel. Nah, setelah ada leher, terus ini ada, ini nyambung ke tutupnya untuk dihubungkan, dilas di sini. Dilas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya di sana ada ruang glove box, nanti ditambahkan elektrolit di sini. Ya. Lab akhir ya, yang ini lab ya, bukan ruangan terakhir. Di sini adalah ruangan karakterisasi dan juga uji performa. Ya, dari namanya udah ketahuan, uji karakterisasi itu adalah untuk melihat sifat-sifat dari sebuah material baterai dan baterainya sendiri. Sedangkan untuk performa itu adalah menguji baterai yang sudah jadi. Jadi pada saat Anda datang dari sana membuat material anoda, katoda itu dari berupa lapisan tipis tadi, kita langsung bawa ke sini. Bawa ke sini untuk diuji dulu, nggak usah dibikin baterai dulu. Nggak peduli, kalaupun Anda udah bikin terigu dicampur macam-macam, kalau nggak bisa dijadiin kalau nggak bisa dijadiin bawaan, Anda nggak perlu bikin bawaan dengan bahan itu. Jadi diuji dulu di sini apakah cocok atau enggak untuk jadi anoda atau katoda. Biasanya kita menggunakan EIS di sini atau dikhususkan. EIS itu representing kapitans, impedans itu adalah resistansi untuk listrik AC ya. AC itu
kalau dalam bahasa DC-nya itu resistansi ya, resistansi. Biasanya kita di sini untuk mengetahui conductivity. Conductivity itu konduktivitas itu 1/R, 1/R atau 1/R. Dilihat dulu di voltase berapa, setelah itu baru diuji performanya, karena kita udah tahu batasan voltase bawahnya berapa, voltase atasnya berapa, baru kita ke sana di cas discharge, karena udah jadi baterai ya, discharge. Jadi voltasenya tentu kita nggak, kalau voltase kerjanya 2 kita nggak bisa menggunakannya di 0 volt gitu, nggak bisa. Kita tes dulu di sana, baru ke cas discharge.